warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali ketemu di awal pekan nih di hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022. Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Tim khusus Mabes Polri kembali menangkap dan menetapkan satu orang lagi tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Tersangka baru itu adalah salah seorang ajudan Putri Chandrawati, istri dari mantan Kepala Divisi Propam Verdi Sambo. Tidak benar itu, yang benar itu Barada RE dan Brigadir RR, sopir dan ajudan Ibu PC. Itu kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi kepada media pada hari Ahad kemarin ya, tanggal 7 Agustus 2022. Sebelumnya ini di media itu muncul informasi bahwa tim sus telah menangkap ajudan dan asisten rumah tangga Verdi Sambo. Kalau melihat inisialnya Brigadir RR, tampaknya yang dimaksud oleh Brigjen Andi Rian tersangka baru itu adalah Brigadir Ricky. Dia menyusul Barada Richard Eliezer yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Nama Ricky ini kan muncul juga ketika ada penjelasan dari Komnas HAM sebelumnya bahwa Brigadir Ricky ini bersama dengan Barada Richard Eliezer adalah dua orang yang mengaku mendengar teriakan dari Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo. Richard saat itu berada di lantai 2, dia membantu asisten rumah tangga merapikan kamar, gitu pengakuannya. Sementara Ricky itu berada di lantai bawah, jadi satu lantai bersama dengan Putri Chandrawati. Dan kemudian dalam pengakuannya ke Komnas HAM, Richard mengaku terlibat baku tembak. Sementara Ricky mengaku mendengar baku tembak dan bersembunyi di balik lemari pendingin atau kulkas. Pengakuan Barada Richard ini yang sejak awal banyak dipertanyakan. Lagi kemudian muncul pengakuan bahwa dia terlibat tembak-menembak dengan Brigadir Yosua. Brigadir Yosua melepaskan 7 tembakan, tidak ada satupun yang kena. Kemudian Barada Richard itu melepaskan 5 tembakan, tapi ada 7 tembakan yang masuk. Banyak cerita-cerita lain yang nggak masuk akal, termasuk bahwa untuk menutupi masuk akalan itu dikatakan bahwa Barada Richard ini adalah seorang jago tembak, bahkan dia pelatih tembak. Dan ini skenario ini kemudian terbongkar ketika Wakil Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tempat tadinya Barada Richard minta perlindungan itu, mendapat pengakuan dari Richard bahwa dia bukan jago tembak, dia bahkan baru saja memegang senjata itu belum lama, jadi pada bulan November tahun 2021. Nah, belakangan setelah pengacaranya yang lama mundur dan diganti pengacara yang baru, pengakuan Richard ini mulai berubah. Sebagaimana dikatakan oleh Diolipa Yumara, pengacara Richard yang baru, adanya tembak-menembak itu ya hanya omong kosong lah ya. Namun ada pengakuan yang signifikan yang agak berbeda sekali dengan pengakuan-pengakuan sebelumnya. Menurut penuturan Diolipa ini bahwa Richard memang betul terlibat dalam penembakan brigadir, bukan tembak-menembak ya, penembakan Brigadir Yosua. Namun dia itu melakukan atas perintah atasan. Siapa yang memerintahkan menembak Brigadir Yosua? Nah, ini yang pengacara dalam wawancara dengan Kompas TV dia tidak bersedia membuka karena itu sudah masuk ke wilayah penyidikan. Yang jelas kata Diolipa sekarang kliennya itu siap untuk buka-bukaan dan bersedia menjadi justice kolaborator. Ini adalah justice kolaborator ini adalah orang tersangka yang bersedia bekerja sama untuk membongkar sebuah peristiwa pidana. Diolipa juga menyatakan bahwa kliennya beberapa waktu yang lalu itu berada dalam tekanan dan diminta untuk mengiyakan skenario yang telah dibuat, yakni adanya tembak-menembak. Penjelasan Diolipa ini saya kira lebih masuk akal. Memang kalau skenario awal itu betul-betul nggak masuk akal ya, selain tembakannya semua akurat, itu misalnya Barada Richard ini juga mengaku bahwa
dia melepaskan tembakan dan ketika Brigadir Yosua sudah tersungkur, itu dia menembak lagi 2 kali untuk memastikan bahwa Yosua itu sudah mati. Ini kelihatannya untuk menjadi semacam penegas gitu bahwa ngapa, karena berdasarkan hasil otopsi itu ada tembakan yang berasal dari belakang kepala, batok kepala ini ditembus ke hidung. Kalau dalam tembak menembak kan nggak ada bisa orang nembak dari belakang tembus sampai hidung. Kalau tembak menembak ya pasti dari arah depan tembakannya. Nah, dari penjelasan Diolipa tadi, kecurigaan publik itu bahwa Baradae memang betul-betul dijadikan tumbal itu menjadi mendapat justifikasi, mendapat kebenaran. Hanya saja soal dia menembak Brigadir Yosua yang dibenarkan tadi itu karena dia mendapat perintah. Kapan dia menembak dan apakah tembakannya ini yang menjadi penyebab kematian? Ini yang saya kira sekarang itu sudah diketahui oleh para penyidik sehingga mereka melakukan penangkapan lanjutan. Sebab berdasarkan hasil otopsi ulang, tim dokter itu menemukan banyak luka di tubuh Brigadir Yosua itu tidak hanya berasal dari tembakan senjata api. Ini sebelumnya juga sudah dikemukakan oleh pengacaranya ya. Bahkan pengacaranya pada waktu itu, pengacara Yosua Kamarudin Simanjuntak menduga ada semacam bekas di luka di leher yang diduga merupakan jeratan dari belakang gitu. Tentunya akan diperiksa secara intravitalitas. Apakah itu luka sebelum terjadi peristiwa atau setelah peristiwa? Itu kata Ketua Perhimpunan Dokter Anestesi Ade Firmansyah Sugiharto beberapa waktu yang lalu setelah memimpin otopsi ulang di Jambi. Hasil otopsi ulang inilah yang tampaknya itu membantu para penyidik, menuntun para penyidik untuk menindaklanjuti laporan dari pengacara Brigadir Yosua bahwa telah terjadi pembunuhan berencana. Sejak awal ketika polisi akhirnya menetapkan Barada Richard sebagai tersangka pembunuhan dengan perencanaan, saya kan sudah mengingatkan karena saya menduga penyidik ini menerapkan pola memakan bubur panas yang dimulai dari pinggir terlebih dahulu. Ini kalau langsung ke tengah itu, wah bibir kita bisa terbakar. Begitu juga para penyidik ini kalau nggak hati-hati, mereka juga terbakar. Karena ini melibatkan seorang petinggi Polri yang sangat powerful, punya kedudukan penting, dan juga menjadi kepala Satgas khusus, ya Satgas khusus Merah Putih. Nah, Barada ini kalau kita ibaratkan sebagai bubur, ini dia posisi yang paling pinggir. Kenapa? Karena dalam artian dia kan posisinya paling lemah ya, pangkatnya itu paling rendah. Namun sekaligus dia itu juga menjadi kunci sebab dia disebutkan sebagai pelaku yang terlibat tembak menembak dengan Yosua. Jadi Barada Richard ini adalah tersangka sekaligus saksi mahkota, saksi yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Ingat ya, tadi Diolipa, pengacara Barada Richard menyatakan kliennya melakukan atas perintah. Nah, bersamaan dengan penetapan Barada Richard sebagai tersangka, tim pemeriksa khusus atau tim Riksus di bawah komando Irwasum Polri melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik terhadap Irjen Pol Verdi Sambo. Ini jadi tadi itu mereka dapat pengakuan-pengakuan dari Barada Richard dan kemudian pengakuan-pengakuan ini yang disebutkan oleh media sebagai durian runtuh atau tambang emas bagi para penyidik ini kemudian konfrontir terhadap Irjen Pol Verdi Sambo. Hasil pemeriksaan khusus ini kemudian Verdi dinyatakan menyalahi kode etik karena dia memerintahkan pengambilan CCTV di TKP. Seperti kita ketahui kemudian Verdi ditahan atau dalam bahasa polisi, bahasa yang disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo ditempatkan di tempat khusus yakni markas Korbrimob di Kelapa II Depok. Apapun namanya, saya kira ini ya bolehlah disebut ditahan. Kenapa? Karena kan kemarin sore itu Putri Sambo ini untuk pertama kalinya muncul ke publik itu mendatangi markas Brimob di Kelapa II bersama pengacaranya untuk mengantarkan pakaian Verdi Sambo, tapi ternyata dia tidak bisa menemui. Kalau dia tempat khusus bukan tahanan, harusnya kan bebas dong dia bertemu itu ya. Oke, tapi apapun kita gunakan sajalah mereka menyatakan bahwa ditempatkan di tempat khusus atau kalau saya mungkin untuk kepentingan ekonomi kata saya menyebutnya sebagai ditahan gitu ya. Nah, keputusan Mabes Polri mendahulukan pemeriksaan kode etik ini saya kira juga cara yang sangat cerdik dan taktis untuk menghindari adanya tarik-menarik kepentingan di internal polisi yang oleh Menko Polhukam Mahfud MD sendiri disebut sebagai adanya hambatan psikohierarki.
Pak Mahfud waktu itu menyebutnya ada dua, hambatan psikohierarki dan ada hambatan psikopolitis. Psikohierarki ini saya kira berkaitan dengan jabatan dari Ferdy Sambo sebagai Kepala Divisi Propam yang harusnya memang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan etik, sementara hambatan psikopolitis ini saya kira ini berkaitan dengan konstelasi politik di internal polisi sendiri. Nah, mengapa saya menyebut ini sebagai langkah yang cerdik dan taktis? Ini setidaknya begini. Pertama, ini penetapan pelanggaran kode etik jelas itu tidak serumit menentukan status pidananya. Dengan mendapati fakta bahwa Ferdy Sambo memerintahkan pengambilan CCTV, itu sudah cukup bagi tim pemeriksa khusus untuk menentukan adanya indikasi pelanggaran kode etik. Ini jadi menghalang-halangi penyidikan dong ya. Sementara dari sisi pidana yang dilakukan oleh tim khusus itu harus karena menentukan status seseorang ya menjadi tersangka atau yang lainnya gitu, ini tim khusus harus betul-betul mendapat alat bukti yang kuat. Mengingat hal itu nanti akan menjadi battleground berupa pembuktian di pengadilan. Mengingatkan ini alat-alat bukti di TKP sudah lebih dulu rusak karena diacak-acak oleh tim Ferdy Sambo. Atau sebenarnya juga ada cara lain, misalnya pengacara Ferdy Sambo bisa mengajukan pra-peradilan nih, kalau dasarnya nggak kuat bisa batal dan kasusnya bisa bubar itu di tengah jalan. Jadi karena itu kelihatannya tim sus memang sangat berhati-hati. Yang kedua, dengan penahanan atau apapun namanya yang sebelumnya didahului dengan pencopotan jabatan Ferdy Sambo dan kemudian ditunjuknya pejabat baru sebagai Kepala Divisi Propam, maka pengaruh Ferdy ini benar-benar runtuh ya. Karena sebelumnya kan hanya dinonaktifkan. Artinya dinonaktifkan itu sangat, dan kemudian tidak ada pejabat yang definitif penjabatnya, dia bisa kembali ke jabatannya itu. Nah, dengan sekarang dia diganti dan dia kemudian ditempatkan di Yanma, di pelayanan markas, itu Ferdy sekarang sudah masuk kotak, dia non job. Nah, dengan begitu penyidik bisa lebih leluasa melakukan penyidikan, memanggil para saksi dan memeriksa yang lain gitu ya. Itu tidak ada lagi kekhawatiran para saksi itu tidak berani memberi keterangan. Karena itu tadi, kalau mereka kan udah ada skenario yang dikembangkan, kalau kemudian mereka berani-berani berikan penjelasan tidak sesuai dengan skenario, ini risikonya sangat sangat besar, sangat berat karena jabatan Ferdy yang sangat powerful ya. Kepala Divisi Propam dan juga Ketua Satgasus Merah Putih. Ketiga, penahanan Ferdy Sambo yang dibungkus dengan kalimat halus ditempatkan di tempat khusus menunjukkan adanya dukungan politik secara internal di kepolisian terhadap Ferdy Sambo itu sudah mulai melamah atau setidaknya sudah mulai kompromi. Ya bolehlah ditahan, tapi disebutnya sebagai tempat khusus, sebutan halus tempat khusus. Apalagi kan ini memang biasanya tempat-tempat seperti ini, tempat khusus ini digunakan oleh mereka yang akan menghadapi pengadilan atau sidang kode etik. Berlarutnya penanganan kasus ini, kalau kita hitung hari ini, hari Senin ini tanggal 8 Agustus ya, berarti sudah tepat 1 bulan, karena peristiwa itu terjadi pada 8 Juli 2022. Ini kan sudah menunjukkan kepada kita ada tarik-menarik kepentingan yang sangat kuat di internal kepolisian. Sebab kasus ini adalah sebuah kasus yang mudah, jadi nggak perlu terjadi sampai berlarut-larut semacam ini. Menurut para senior Polri kan kasus semacam ini itu diperlukan hanya waktu 1-2 hari saja sudah bisa dibongkar. Tentu bila itu hanya kasus kriminal biasa. Kasus ini menjadi berlarut karena terjadi di rumah seorang kepala divisi Propam dan ada dugaan bahwa Sambo juga terlibat langsung atau setidak-tidaknya punya kepentingan untuk menutup-nutupinya. Kita tidak perlu kaget ya nanti kalau tim sus itu akan bergerak cepat dan melakukan penangkapan atau menetapkan tersangka baru setelah Ferdy Sambo itu ditahan di Makobrimob. Posisi Ferdy Sambo itu sekarang kian terjepit, posisi politisnya di internal juga mulai melemah dan dia mulai ditinggalkan. Bagi para pendukung Sambo ini memang tidak punya banyak pilihan sekarang ya, akibat opini publik yang luar biasa, kemudian juga tekanan dari Presiden maupun dari Menko Polhukam Mahfud MD, dan tentu saja juga tekanan dari internal kepolisian sendiri. Jadi mereka dihadapkan ada satu dilema, tetap melindungi Sambo atau melindungi kepentingan diri mereka dan kepentingannya lebih besar, melindungi Sambo atau melindungi institusi.
Nah, Sambo ini akan segera menjalani sidang kode etik. Dalam kasus kode etik ini, seperti dikatakan oleh Kapolri, terbuka kemungkinan ditarik ranah pidana. Menghilangkan alat-alat bukti dan menghalangi penyidik itu ada ketentuan pidananya. Diatur dalam pasal 221 KUHP dengan hukuman maksimal 9 bulan penjara. Bersama dengan itu, setelah mempunyai 2 tersangka, yakni Baradae dan Brigadir Riki, maka dipastikan tim sus juga akan mendapat kemajuan yang sangat signifikan dalam penyidikan ini. Sumber-sumber di kepolisian, sebagaimana dikutip oleh sejumlah media, sesungguhnya sudah mengantongi pengakuan yang sangat signifikan dari Barada Richard. Silakan sekali lagi perhatikan dan cermati kembali pernyataan pengacara Baradae. Dia melakukan atas perintah atasan. Siapa atasan Baradae itu? Kalau secara hierarki atasan dia tertinggi karena dia di situ diperhatikan secara sopir kepada sopir, itu tentu saja atasan tertinggi dia adalah Irjen Pol Sambo. Yang kemudian kalau tidak ada keterlibatan dari Sambo, apa ya kira-kira kepentingannya Pak Sambo kemudian sampai dia menghilangkan alat-alat bukti itu? Apa yang ingin dia tutupi? Apakah dia juga ingin melindungi bawahannya itu? Atasan, jadi mungkin atasan langsung dari Baradae yang terlibat. Ini yang saya kira ini yang masih kita tunggu. Tetapi kalau kita lihat situasi sekarang dari sisi waktu, atau mungkin lebih tepat kalau kita sebut sebagai timing ya, dan opini publik saat ini memang tidak berpihak kepada Verdi Sambo. Posisinya makin sulit untuk berkelit. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan kita, saya perlu ingatkan, penting bagi kita untuk tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Sampai kemudian pengadilan membuktikan dan menetapkan seseorang itu bersalah. Termasuk dalam hal ini kepada Irjen Pol Verdi Sambo. Dan di luar itu tentu saja kita juga harus melindungi anak-anak atau keluarga dari Pak Verdi Sambo. Saya Harsono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.